Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Sugiono. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret ya. Khususnya barisan dan deret aritmatika. Untuk yang satunya yang barisan dan deret geometri, insya Allah di video berikutnya. Kita fokus dulu di barisan dan deret aritmatika. Ya, ini materi di matematika wajib kelas 11, mau kelas 11 MIPA, IPS maupun keagamaan, ataupun bahasa, semuanya insya Allah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, mulai saja di pengertian dulu ya. Jadi barisan aritmatika adalah barisan yang selisih antara dua buah suku yang berurutan itu bernilai tetap selisihnya. Jadi kalau U2 dikurangi U1 itu sama dengan U3 dikurangi U2, sama juga dengan U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Ya. Nah, selisih ini sering disingkat dengan huruf B, yaitu singkatan dari kata beda. Ya. Beda antara dua buah suku yang berurutan. Ya. Kemudian kalau deret aritmatika itu adalah jumlah dari barisan aritmatika. Ya, jumlahnya itu deret. Contoh barisan ya, ini contoh barisan aritmatika 2, 4, 6, 8. Ini lihat ya selisihnya. 4 kurangi 2, 6 kurangi 4, 8 kurangi 6. Itu kan tetap. Yang ini 4 kurangi 1, 7 kurangi 4, 10 kurangi 7, dan seterusnya. Itu cara mengenali bahwa barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Silakan dikurangkan saja antara dua buah suku yang berurutan. Kalau dia hasilnya tetap, maka dia adalah barisan aritmatika. Ya. Ini tadi ya, ini bedanya 2, ini 3, ini minus 4, ini minus 2, ini positif 1. Ya. Contoh barisannya. Setelah itu kita masuk di rumus umum barisan aritmatika. Ya. Rumus umumnya barisan. Jadi UN, ya, rumus suku ke N. UN itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Ya. UN itu adalah suku ke N. A-nya suku pertama. B-nya adalah beda. Yang bisa dicari dengan U2 dikurangi U1. Bisa juga U3 kurangi U2 dan seterusnya. Ya. Oke, contoh 1. Tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. 3, 1, minus 1, minus 3, dan seterusnya. Kita kerjakan yang pertama. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau seperti ini, maka suku pertamanya atau A-nya itu adalah 1, B-nya itu 2. 2 diperoleh dari 3 dikurang 1. Itu 2 ya. Bisa juga 5 kurangi 3. Bisa juga 7 kurangi 5. Kalau sudah dapat A-nya dengan B-nya, maka kita bisa tentukan UN. Rumus suku ke N itu tadi adalah A ditambah N kurang 1 B. Sehingga itu sama saja dengan kita kasih masuk A-nya 1, B-nya 2. Kita buka kurungnya. 1 ditambah N kali 2 itu 2N. Minus 1 kalikan 2 itu minus 2. Sehingga kita peroleh 2N dikurang 1. Ya. Minus 1 dari mana ini? 1 dikurang 2. Kalau 2N-nya kan tetap ya. 2N dikurang 1. Ya, inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kalau ini berarti A-nya 2, B-nya 3. 3 dari mana? 5 kurangi 2, 8 kurangi 5, 11 kurangi 8. Itu 3 ya. Kalau sudah ada A-nya dan ada B-nya, maka bisa dicari UN-nya. Rumusnya tetap ya. UN itu A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya 2, B-nya 3. A-nya 2, B-nya 3. Buka kurungnya. N kali 3 itu 3N. Minus 1 kali 3 minus 3. Sehingga diperoleh 3N dikurang 1. Ya.
Ingat, rumus yang diperoleh ini tidak boleh bertentangan dengan barisan awal. Ya, di barisan awal ini sudah ada U1, U2, U3, U4. Untuk mengecek apakah kita salah hitung atau tidak di sini, ya, bisa dicek di sini. Sini masukkan U1 itu sama dengan 1. Berarti kalau N-nya kita kasih masuk 1, harus ketemu 1. Kalau N-nya 1 berarti 2 kali 1, 2 dikurangi 1, ya 1. Coba-coba langsung U4. U4 itu 7. Berarti kalau N-nya 4, N-nya kita ganti 4, harus ketemu 7 di sini. 2 kali 4, 8, dikurang 1, 7. Oke, berarti ini oke. Ya. Yang ini, kalau U1-nya 2, berarti kalau N-nya 1, 3 kali 1, 3, dikurangi 1, 2. Oke, sudah cocok. Coba U3-nya, U3-nya di sini 8. Berarti kalau kita kasih masuk N-nya 3. 3 kali 3, 9, dikurangi 1, 8. Oke, cocok ya. Ini contoh yang kedua. Soal yang kedua ya, sorry. Contoh pertama, soal kedua. Yang ketiga, soal ketiga. 3, 1, minus 1, minus 3, dan seterusnya. Berarti A-nya 3, B-nya minus 2. Ya. UN tetap A ditambah N kurang 1 beda. Sama dengan A-nya 3, B-nya minus 2. Di sini. Ya. Selanjutnya, kita buka kurungnya, N kalikan minus 2, minus 2N. Minus 1 kalikan minus 2, positif 2. Ya. Sehingga 3 ditambah 2 dapat 5, dikurangi 2N. Ya, begitu. Nah, kalau sudah, ini contoh soal untuk menentukan rumus suku ke N. Kemudian ada bentuk soal lain, misalkan contoh kedua, tentukan suku ke 99 dari barisan aritmatika 1, 4, 7, 10, dan seterusnya, 45, 43, 41, dan seterusnya. Ya. 1, 4, 7, 10, A-nya 1, B-nya 3. UN-nya A ditambah N kurang 1 beda. Kalau U99, suku ke 99, langsung saja A-nya 1, N kurang 1 berarti 99 kurang 1, langsung 98. B-nya 3, jadi 1 ditambah 98 kali 3. Dapat 295. Ya. Lanjut. Yang kedua 45, 43, 41, dan seterusnya. Berarti A-nya 45, B-nya minus 2. Yang ditanya adalah U99. Ya. Berarti 45 ditambah 98 kalikan minus 2. Atau 45 dikurangi 196. Hasilnya minus 151. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di deret aritmatika. Sn itu pada umumnya adalah N per 2 dibagi U1 ditambah UN. Ya. Atau bisa juga kita jabarkan U1 dengan UN-nya. Jadi N per 2 kalikan 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Ya. Nah, Sn-nya itu jumlah N suku pertama, U1 itu suku pertama, UN suku terakhir, A itu sama saja dengan U1, B ya beda. Ya, oke, inilah rumus umum deret aritmatika. Masuk di contoh. Ini contohnya ya. Tentukan jumlah 12 suku pertama dari minus 2, 1, 4, dan seterusnya. A-nya, suku pertamanya adalah minus 2, B-nya 3. 3 dari mana? 1 dikurangi minus 2. Atau bisa juga 4 dikurangi 1. Sama. Ya. Kalau sudah ada A-nya, ada B-nya ya, langsung saja. Sn sama dengan N per 2 kalikan 2A ditambah N kurang 1 kali beda. N-nya 12 ya. Sini tanyakan 12. Berarti 12 per 2 kalikan 2 kalikan minus 2 ditambah 11 dari mana? Ya, 12 kurang 1 ya. N kurang 1 kali beda. Bedanya 3. Oke, tinggal dilanjut.
Ini hasilnya begini ya. Contoh selanjutnya, tentukan nilai dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 101 ya. Ini agak beda dari contohnya tadi. Ini sudah ada satunya, sudah ada suku terakhirnya, sudah bedanya sudah ada. Cuman kita tidak tahu ini suku terakhir ini suku keberapa ya. Jadi harus dicari dulu n-nya ini kalau ini ya. Jadi A-nya 1, B-nya 2, 3 kurangi 1 ya. 2, UN-nya 101. Sedangkan rumus UN kita tahu A ditambah N kurang 1 kali beda. Jadi 101 sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali 2. Bedanya kan 2 ya. Jadi 100 sama dengan N kurang 1 kali 2. Sehingga N kurang 1 itu sama dengan 50. N-nya 51. Sudah dapat N-nya, maka tinggal dikasih masuk ke rumusnya. Sn sama dengan N per 2 kalikan U1 tambah UN. Ya, 51 per 2 kalikan 1 ditambah 101. Hasilnya ya 51 pangkat 2 ya. Ini kan 102 kalau dibagi 2 kan 51. Jadi 51 kali 51 ya. 51 kuadrat atau 2601. Ya. Oke, inilah contoh keempat. Kita tambah lagi satu contoh ya. Soal cerita. Andi menjumlahkan setiap halaman pada buku matematikanya yang terdiri atas 100 halaman. Akan tetapi karena kehilafannya ada satu halaman yang terlupakan. Sehingga angka yang dihasilkan adalah 5.000. Halaman yang dimaksud adalah halaman, nah ini ya, jadi ada buku matematika, ada 100 halaman. Ya namanya halaman ya pasti mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 100, karena ini ada 100 halaman. Cuman ada yang kelupaan, entah halaman berapa, karena hasilnya itu 5.000. Ya. Nah, kita misalkan X-nya, itu nomor halaman yang terlupakan. Jadi, ini ya, 1 ditambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 100, dikurangi X. X kan terlupakan ya. Seandainya tidak terlupakan kan tidak perlu dikurangi. Ya, tapi kan tadi bahasanya terlupakan, maka dikurangi X sama dengan 5.000. Ya. Sedangkan ini 1 sampai 100, itu adalah N per 2. N-nya kan 100. Ini 1 sampai 100 kan 100. Bagi 2 itu 50. U1-nya 1, U100-nya 100 ya. Jadi 50 kalikan 101. 5.050. 5.050 kalau dikurangi X hasilnya 5.000. Berarti X-nya ya 5.050 dikurang 5.000. Yaitu 50. Jadi halaman yang terlupakan itu adalah halaman 50 ya. Oke, sekian dulu untuk materi kita kali ini untuk barisan dan deret aritmetika. Kalau ada salah mohon dimaafkan ya. Silakan saran dan kritik bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.